Selamat bertemu kembali ya dalam Syntronic Channel. Dalam hal ini pemrograman komputer untuk sejarah komputer yang kedua, ya, lanjutan dari pertemuan kita yang lalu. Ya, kita pada saat yang lalu kita sudah membahas sampai komputer sampai generasi kelima. Nah, sekarang kita berdiskusi mengenai ukuran atau kapasitas komputer. Ya. Ini komputer besar atau mainframe, ya yang tadi saya sebutkan. Mainframe ini yang bisa hanya satu CPU, Central Processing Unit, di suatu ruangan, terus kemudian kita bisa bekerja di ruangan-ruangan. Ya. Ini mainframe, ya, besar dan mahal, ya, bersifat serbaguna. Kapasitasnya ribuan megabyte. Ya, ini masih megabyte yang saya sebutkan di sini ya. Pada kita sudah bekerja dengan gigabyte. Ya, Anda mungkin mempunyai sebuah hard disk yang sudah terabyte. Ya, tidak masalah, itu adalah perkembangan. Ya. Yang dipakai oleh perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Ya. Mungkin di perguruan tinggi ada yang mempunyai sistem masing-masing. Ya. Ada sistem dipakai oleh dosen atau SIADO. Ya. Kemudian sistem yang dipakai oleh mahasiswa, SIAM. Ya, ada lagi mungkin yang dipakai oleh recording dan sebagainya dalam satu sistem mainframe ini. Ya, jadi kita sudah, saya tetap pakai istilah ini sementara meskipun istilahnya itu sudah berbeda sekarang. Jadi cukup tinggi anunya ya, speednya. Tetapi mainframe dalam hal ini yang pada waktu ini pertama dimunculkan masih rendah speednya ya. Jadi pada saat mainframe ini itu masih pakai sistem kabel, ya, sedangkan mainframe yang kita pakai sekarang itu sistemnya sudah memakai yang disebut dengan WiFi, ya, dimanapun kita mengerjakan, ya, kita bisa pakai. Nah, seperti contohnya, kalau saya ada kuliah, katakan jarak jauh, dimanapun saya lakukan bisa. Ya, asal saya mempunyai sinyal WiFi, ya, saya bahkan mengajar atau berdiskusi, ya, dari antar negara bisa dilakukan. Ya. Komputer mini, ya, lebih kecil dari mainframe, ya, dipakai perusahaan, bank, perguruan tinggi, lembaga penelitian. Ya. Ini bisa dipakai tiap komputer ya seperti Anda lihat sekarang. Komputer di setiap tempat masing-masing memakai CPU sendiri-sendiri. Ya, CPU. Ya. Ada mikrokomputer tahun 70-an ini ya. Apple membuat, ya, disebut sebagai desktop. Ya. Harga terjangkau, operasi murah. Ya. Ini masih komputer yang berupa PC ya. Jadi bukan laptop ya. Ya, meskipun laptop itu bagian dari mikrokomputer ini. Dengan sistem network dan modem komputer. Ya. Modulasi, demodulasi. Nah, kita sekarang mulai mengenal apa yang disebut dengan RAM, ya, Random Access Memory. Ya, RAM ini adalah ruangan, ya, nanti akan didiskusikan khusus, di mana kita bekerja, ya, tempat kita bekerja, ya. Dan RAM ini akan hilang, ya. Jadi program yang kita kerjakan di RAM ini akan hilang pada waktu komputer dimatikan. Ya, jadi kita hanya bekerja, misalnya Anda pakai MS Word, gitu ya, bekerja di dalam RAM ini. Ya. Jadi kalau belum Anda save, ya, nanti kan kita lihat input dan output. Kalau Anda matikan, hilang. Ya, karena kita bekerja dalam ada access memory ini atau dalam RAM ini, ya, harus disimpan. Kalau tidak disimpan, ya dimatikan, dia langsung hilang. Ya. Yang kedua adalah ALU, ya, Arithmetic and Logical Unit. Ya. Tugasnya membandingkan, menghitung, mengolah, ya, dan mengerjakan perintah komputer melalui program. Ya, ini ada juga yang disebut read only memory ya, ROM. Ya, nanti akan kita diskusikan pada kesempatan yang lain. Unit control, ya, berfungsi sebagai alat kontrol masukan dan keluaran komputer. Ya, ini kita harus tahu mana yang masukan, mana yang keluaran. Keyboard itu apakah masukan atau keluaran, kita harus tahu. Hard disk itu masukan atau keluaran dan sebagainya.
membaca program dan mengatur ini tugasnya ya, unit control ya, atau CPU, Central Processing Unit ya. Mengatur piringan hasil pengolahan ya, mengatur ALU di dalam RAM, mengerjakan perintah komputer melalui program ya, dan masih banyak. Jadi saya katakan pada unit control atau CPU ini yang dikerjakan. Secondary memory, ini punch card yang saya sebutkan ya. Ini seakan-akan menyimpan program kita ya, nanti akan saya tunjukkan gambar sedikit. Kemudian ada pita tape ya, ini kalau Anda lihat ya, ini seperti tape recorder ya, pita ya, kaset itu ya. Coba Anda masuk dalam lab CNC ya, itu semua recording dari program kita itu disimpan di pita ya. Nah, sekarang ada lagi suatu perangkat penyimpan yang disebut dengan disket. Ya, sekarang kita sudah tidak pernah ketemu itu ya. Ada floppy disk. Nah, yang kita tahu sekarang ada hard disk. Ya, jarang sekarang komputer dengan floppy disk. Meskipun komputer saya sekarang yang PC, yang desktop itu masih punya floppy disk. Ya, dan saya masih sering memakai floppy disk ini ya hanya untuk itu aja ya. Untuk sejarah aja ya. Kemudian ada flash disk, ya ini yang kita kenal sekarang. Kemudian dikembangkan lagi ada external hard disk, ya. Dan perkembangan lagi bermacam-macam. Ada suatu peralatan penyimpan yang sekarang sudah berkembang luar biasa. Ya, flash disk ini malah kapasitasnya cukup besar seperti hard disk. Ya. Mungkin suatu saat kita akan menemukan flash disk yang ukurannya sudah bukan hanya mega ya, bisa giga bahkan mungkin bisa tera ya. Sehingga dia bisa berfungsi mirip dengan hard disk ya. Punch card ya, nanti Anda baca sendiri ya, punch card ini ditemukan oleh Yusuan Marin ya, ini saya browsing ya mendapatkan ini ya, dimana punch card ini seperti saya sebutkan adalah sebuah kartu pemrograman ya, yang kebetulan saya sempat belajar ya pada waktu saya kuliah pemrograman komputer. Saya sebutkan oleh dosen saya Bapak Siti Sumarto, dia memberikan arahan bagaimana memprogram sebuah komputer. Jadi sebelum diprogram kita memakai kartu, kita punch dulu dengan suatu alat tertentu ya, seperti mesin ketik gitu ya, sehingga kartu tersebut berlubang-lubang dan lubang-lubang tersebut nanti akan menjadi bagian yang akan dibaca oleh komputer tersebut, komputer analog ya. Nah, mari kita lihat itu ya. Nah, ini seperti ini kartunya. Ya. Ini hitam-hitam ini sudah berlubang. Ya, ini ada artinya semua. Ya. Terus terang aja saya sudah lupa. Ya. Jadi ini adalah kartu yang saya foto ya, kartunya saya masih punya semua, masih saya simpan. Karena pada waktu itu setiap mahasiswa mempunyai program sendiri dan dibawa. Dan kartunya bukan satu ya. Jadi untuk membaca buku program saya sampai sekarang ada sekitar 300 kartu ya untuk dua program. Jadi kartu itu disusun ya, dimasukkan dalam komputer dan komputer akan membaca satu persatu. Kartu itu istilahnya disortir untuk dibaca, kemudian hasilnya bisa kita dapatkan. Baik, ini adalah gambar-gambar mengenai ini komputer ya. Ini adalah komputer, sebentar saya lupa. Saya punya komputer ini sudah PC ya. Ini waktu itu screen-nya masih hijau ya. Jadi saya tidak punya punya foto komputer saya yang Apple ya. Pertama saya mengenal Windows itu di Apple ya. Pada waktu saya sekolah di negara tertentu ya. Nah, ini ada sebuah komputer ya, ini sebenarnya komputer penghitung ya. Ya, jadi Anda browsing di sini buatan nggak ada ya. Jadi saya ambil browsing. Nah, ini adalah komputer yang ini ada handle ya, sampai gini.
Jadi pada waktu proses penghitungan atau memasukkannya dia diputar, ya, ketik satu persatu, ya. Kemudian nanti hasilnya keluar angka-angkanya di depan ini. Ya. Saya masih melihat di salah satu kantor memakai komputer yang semacam ini, artinya bukan kalkulator ya, jadi masih memakai mesin penghitung. Nah, seperti ini. Ya. Ada boleh browsing, ya. Saya hanya menunjukkan beberapa aja. Ini yang saya lihat di museum di London ya. Saya melihat museum komputer. Kemudian ini adalah sama ya, tapi kita apa cara pengoperasiannya sangat sederhana. Ya. Ini adalah kalkulator ya, kalkulator tapi mekanik. Ya, untuk diketahui aja sebagai sejarah. Nah, ini juga begitu, kita lihat angka-angkanya di sini. Ya, ini seperti itu ya. Ini sudah tampilannya sedikit digital, tapi saya tidak bisa mengoperasikan ya. Kita lihat di sini ya. Kita hanya tekan di sini ya untuk mencapai angkanya, kita tekan terus. Kemudian setelah ada tambah, kurang, kali, bagi dan sebagainya tekan, kita lupa ini ya. Ya, tapi menarik sekali untuk melihat sejarah komputer. Dan ini adalah yang disebut dengan kalkulator. Ya. Kalkulatornya cukup kuno. Ya. Salah satu ya hasil dari produk yang kita mulai masuk dalam dunia digital. Ya. Saya kira demikian ya untuk sejarah ini ya supaya Anda tahu ya, tidak hanya memakai tapi Anda tahu perkembangan sampai Anda memakai komputer yang ada di hadapan Anda sekarang.